Kecenderungan manusia, setiap kali dia mengingini sesuatu, itu biasanya dia akan berusaha dengan segala cara. Kalau kita tidak ada dalam pimpinan Roh Kudus, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, pasti kita juga punya banyak mimpi dan keinginan-keinginan yang akan berusaha kita raih dengan segala cara. Dan dunia sekarang dipenuhi dengan keinginan-keinginan manusia yang aneh-aneh. Ada beberapa orang di Jepang contohnya, dia ingin menjadi binatang. Cita-citanya mau jadi binatang. Lalu ada yang ingin menikah dengan hewan. Dan ada satu contoh yang sebenarnya ketika saya membaca artikel ini, betapa sangat mengerikan. Dia ingin menjadi manusia reptil. Seorang pria yang cukup ganteng sebenarnya. Wajahnya sangat keren ya, penampilannya juga keren. Dia seorang bankir dari Los Angeles yang bernama Richard Hernandez. Tetapi dia sangat ingin menjadi manusia reptil. Itu pasti keinginannya sudah berbalut dengan ambisi, lalu disusupi dengan kekuatan kuasa gelap. Sebab ketika dia ingin menjadi manusia reptil dan mulai melakukan operasi perubahan-perubahan pada wajahnya, dia menanam 8 tanduk, dia membuat kulitnya bersisik seperti ular, lidahnya bercabang seperti ular, dan dia menghabiskan 60.000 US dollar, sekitar 861 juta untuk mengubah dirinya, wajahnya menjadi manusia reptil. Dan dia mengganti namanya menjadi Tiamat Legion Medusa. Dari namanya pun kita sudah tahu. Kalau keinginan kita, cita-cita kita, impian-impian kita berbalut ambisi-ambisi yang bahkan aneh, yang bahkan spektakuler menurut kita, biasanya akan dimasuki oleh keinginan dosa. Yakobus pasal 1 berkata, ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau ada pencobaan, datangnya bukan dari Tuhan. Pencobaan itu jelas datangnya dari setan. Datangnya dari kuasa kegelapan. Datangnya dari kedagingan yang ada dalam diri setiap manusia. Sebab Tuhan tidak pernah dicobai oleh siapapun dan dia tidak mencobai siapapun. Kalau Tuhan mengizinkan masalah tantangan terjadi, itu adalah ujian. Bedanya, pencobaan itu akan berusaha menjatuhkan kita. Pencobaan datangnya dari keinginan dosa. Selanjutnya dari Yakobus itu dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kalau ada keinginan-keinginan yang datangnya dari pencobaan, itu berarti sudah ditunggangi oleh kuasa gelap. Seperti orang yang ingin menjadi manusia reptil, diciptakan Tuhan baik-baik, bagus, tapi dia ingin menjadi reptil. Bahkan dia menghabiskan seluruh hartanya untuk mengubah dirinya menjadi hewan reptil. Dan itu dikatakan melahirkan dosa.
Dan dosa itu kalau sudah matang, dia melahirkan maut. Sementara kalau ujian Tuhan izinkan terjadi, itu akan menaikkan level iman kita. Dan kita akan semakin dewasa rohani. Jadi beda antara ujian dan pencobaan. Karena Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita, Dia tidak ingin kita jatuh. Tapi justru Dia ingin kita naik. Bersama dengan Tuhan kita menghadapi segala ujian-ujian.